Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kembali saya akan memberikan update sebuah berita gembira. Mungkin teman-teman juga sudah tahu di mana Erick Thohir, Ketua Umum PSSI Indonesia, Ketua Umum PSSI kita bersalaman dengan kiper Inter Milan Emil Audero. Kita tahu kalau sudah berpose seperti ini, apalagi di foto bersalaman, itu artinya sudah deal. Dulu Erick Thohir mengatakan demikian. Tapi kita belum tahu ya fixnya bagaimana. Tapi Emil Audero adalah kiper yang sudah diincar lama oleh timnas Indonesia. Sekitar 7 tahun lalu, 2017, saat dia masih kiper belia di Juventus di bawah Gianluigi Buffon, timnas Indonesia sudah mengincar Emil Audero, tapi kiper kelahiran Mataram ini melalui ayahnya, Mulyadi, menolak pinangan dari timnas Indonesia. Alasannya Emil Audero masih ingin berjuang untuk main di timnas Italia. Dia memang lahir di Mataram, punya ayah seorang warga negara Indonesia. Tapi dia besar di Italia, jadi dia memang lebih dekat dengan Italia. Seiring berjalannya waktu, panggilan untuk Emil Audero dari timnas Italia tak kunjung datang. Sampai akhirnya dia main di Inter Milan. Perjalanan karir Emil Audero cukup panjang, dimulai dari Juventus ya, kelompok umur atau tim sepak bola muda Juventus, juvenile ya istilahnya, sampai dia berapa tahun lah, sempat 1 kali main di Juventus senior. Tapi karena tak kunjung mendapatkan tempat, dia akhirnya pindah ke Venezia. Di sini dia hanya 1 musim, dan kemudian dia gabung dengan Sampdoria pada musim 2018-2019. Disinilah dia mengasah kemampuannya di bawah Mister Gawang, karena di Sampdoria dia menjadi kiper utama. Dia selalu menjadi starter sampai akhirnya 2022-2023. Di musim itu dia main 25 kali untuk Sampdoria, tapi sayang Sampdoria gagal mempertahankan posisi di Serie A. Mereka degradasi ke Serie B. Dan Emil Audero hebatnya masih dilirik oleh Inter Milan sebagai kiper cadangan dari bawah Jan Sommer. Itu setelah mereka melepas Andre Onana ke Manchester United. Memang di Inter Milan Emil Audero hanya cadangan. Dia baru main 4 kali dan kebobolan 5 kali. Kebobolan paling banyak terjadi di Liga Champions, 3 kali. Lalu dia kebobolan 2 kali di Coppa Italia. Sedangkan di Liga Italia, di saat melawan di 2 laga di Serie A, dia mampu tidak kebobolan. Jadi saat dimainkan 90 menit, di Inter Milan, dia mampu tidak kebobolan di Serie A. Tidak demikian di Liga Champions dan Coppa Italia. Memang kelihatannya buruk, menit bermain sedikit. Tapi kita harus lihat pengalamannya di Sampdoria. Dia saat ini statusnya pemain pinjaman dari Sampdoria. Di Sampdoria dia adalah starter. Di Inter Milan levelnya naik. Tidak disangka dia bisa gabung Inter Milan yang saat ini memperjuangkan gelar Scudetto. Harapannya untuk membela timnas Italia sepertinya semakin susah, karena di Italia saat ini ada 4 kiper yang dipanggil. Yang utama tentu Gianluigi Donnarumma, lalu ada Vicario, kiper Tottenham. Ada juga kiper Napoli, Alex Meret. Mereka bersaing, dan Audero
lirik sama sekali. Itulah mengapa saat ini dia paling mungkin untuk mempertimbangkan timnas Indonesia setelah sekian lama ogah gabung dengan Indonesia. Kali ini mungkin momennya. Apalagi Erick Thohir sengaja datang menemuinya ke Italia untuk memberi dukungan kepada Emil Audiro, sekaligus mungkin nego ya untuk gabung dengan timnas Indonesia. Erick Thohir di postingannya memang tidak menyebutkan bahwa dia sedang negosiasi dengan Emil Audero, tapi secara tersirat dan seperti yang apa dia sering ucapkan sebelumnya, kalau sudah salaman dan berfoto itu artinya sudah deal ya. Ini artinya kemungkinan besar Erick Thohir memang ingin menaturalisasi Emil Audero. Memang di caption postingan Instagramnya tidak disebut itu. Dia hanya mengatakan berjumpa kiper keturunan Indonesia asal Mataram. Dan dia memberi semangat kepada Emil Audero untuk karirnya di Inter Milan yang saat musim ini mengejar Scudetto. Nah, dengan kehadiran, dengan kemungkinan direkrutnya Emil Audero, timnas Indonesia akan semakin solid di lini belakang tentunya itu. Dan Sintayong juga sudah lama mengincar pemain ini, tapi selalu gagal untuk merekrutnya. Apakah kali ini benar-benar terjadi? Ya, kita tunggu saja pada akhir musim ini, saat Liga Italia selesai. Di saat itu kita tahu siapa yang akan datang ke Indonesia untuk mengurus kewarganegaraan. Itu yang pasti. Kalau saat ini kita hanya bisa menebak-nebak, walaupun kode dari Pak Erick Thohir sangat keras gitu ya. Dan adanya Emil Audero ini membuat posisi kiper juga persaingannya ketat. Karena Martin Paes, kiper FC Dallas, juga sedang sebentar lagi juga akan gabung timnas Indonesia, tapi dia masih terkendala oleh aturan FIFA dan harus menang dulu di pengadilan CAS. Dan Martin Paes tentunya kalau dilihat dari statistik permainan, Martin Paes lebih meyakinkan dibandingkan Emil Audero. Main sejak gabung 2 musim lalu di FC Dallas, main di MLS, Martin Paes selalu menjadi pemain inti. Jarang digantikan, kalau tidak cedera dia main hampir 30 kali lebih dalam setiap musim. Dilihat dari statistik ini memang Martin Paes lebih meyakinkan, tapi kan level MLS dan Liga Italia berbeda dan tentunya persaingannya juga berbeda. Kita menilai bahwa naturalisasi kedua kiper ini harus terus dilakukan karena memang kita butuh kiper tangguh. Karena sebentar lagi kita akan memastikan posisi ke putaran 3. Kalau lolos putaran 3, kualifikasi Piala Dunia, lawan-lawan kita lebih berat. Karena ada mungkin Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan, tim-tim kuat mungkin jadi lawan kita di putaran ketiga ya, kualifikasi Piala Dunia. Kita tentu tidak ingin sekadar jadi peserta ya, karena kita ingin lolos ke Piala Dunia walaupun berat. Tapi semoga bisa ya, bisa terjadi dengan dukungan pemain-pemain yang solid. Tak dilupakan pemain lokal kita juga bagus. Ada 2 pemain atau 2 kiper prospektif yang selama ini diandalkan, Hernando Ari dan Adi Satrio. 2 pemain ini bisa menjadi pelengkap dari kehadiran Emil Audero dan Martin Paes. Jadi keduanya harus sama-sama diusahakan untuk didatangkan. Tapi apakah
kemunculan Erick Thohir di Italia ini menjadi gerak cepat PSSI kalau Martin Paes gagal di naturalisasi atau jadi plan B PSSI kalau Martin Paes gagal. Walaupun Erick Thohir mengatakan yakin menang di pengadilan CAS, tapi kemungkinan gagal juga bisa terjadi. Saya juga tidak tahu kapan keputusan dari CAS nanti akan keluar. Demikian ulasan saya soal Emil Audero yang kemungkinan besar menjadi kiper timnas Indonesia dalam waktu dekat. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga menjadi informasi yang baik. Terima kasih dan salam olahraga.